Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Meskipun aku agak pusing ya, karena nggak tahu kenapa habis makan kambing tuh kayak feelingnya pusing gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan kalian nggak pusing ya. Oke, jadi guys, untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah ya. Dulu kamu disia-siakan, sekarang hidupnya berantakan. Ngemis-ngemis pengen kembali. Nah, ya. Jadi dulu hidup kamu disia-siakan sama dia. Sekarang hidupnya berantakan, dia ngemis-ngemis pengen kembali. Nah, jadi kita lihat tuh ya secara detail mulai dari dia siapa, seseorang yang pernah sia-siakan kamu ya. Terus bagaimana energi dia sekarang dan apa perkembangan selanjutnya. Jadi kita lihat ya secara detail. Oke, perlu diingat ya disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general. Jadi sifatnya itu vice versa ya. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang mau gabung ya personal reading, aduh langsung capcus ya. Nomor kontaknya di deskripsi video ini. Oke, jadi langsung aja guys. Kita langsung dulu ya, kita cek. Kita lihat terlebih dahulu. Siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Siapakah dia sosok yang pernah menyia-nyiakan kamu dan ingin kembali ke kamu? Siapakah dia sosok yang pernah menyia-nyiakan kamu? Siapakah dia sosok yang pernah menyia-nyiakan kamu? Kita lihat terlebih dahulu. Tuh ya. Saya merasa ya, diri kamu tuh pernah merasakan rasa sakit hati akibat ditinggalkan seseorang yang selama ini kamu cintai dan sudah kamu percayai. Awalnya hubungannya berjalan baik, tapi makin lama dia semakin banyak berubah sikap seolah-olah gitu ya. Dia tidak mengharapkan kehadiran kamu di dalam hidupnya lagi gitu ya. Dan di sini saya melihat ya, karena dia pun kamu tuh sampai dibayang-bayangi akan trauma, akan ketakutan ya dalam menjalin sebuah hubungan yang membuat kamu saat ini terkena trust issue. Jadi kayak kamu tuh nggak mudah percaya lagi sama kehidupan cinta ya, karena ulahnya juga kamu tuh jadi takut mengenal orang-orang yang baru. Nanti takut lagi ya, jangan-jangan sama belangsaknya tuh kayak dia gitu ya, sehingga membuat diri kamu tuh bener-bener ya merasa belum bisa memaafkan segala kelakuan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan saat ini saya melihat ya bahwa orang ini tuh hidupnya berantakan. Awalnya dia nggak sadar bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya dia akibat hukum karma dari apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya dia sadar bahwa selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia tidak bisa menjadi pasangan yang baik, justru malah meninggalkan kamu secara sepihak ya. Seseorang yang pernah tulus sayang sama dia, membantu dia ya. Seperti itu. Dan saat ini ya, saya melihat bahwa orang ini tuh menyesal ya, kenapa dia dulu pernah meninggalkan seseorang yang dia cintai hanya demi keegoisannya. Dan saat ini saya melihat ya bahwa dia tuh sampai menangis gitu ya, sampai pengen ngemis-ngemis gitu ya, karena pengen diampuni sama kamu. Sedangkan jujur aja gitu ya, kamu tuh tipikal orang yang mudah memaafkan tapi tidak akan pernah melupakan rasa sakit hati yang pernah dia buat di masa lalu gitu ya. Terus saya melihat bahwa energi dia itu saat ini benar-benar dia banyak sekali ya mengalami kesulitan-kesulitan ya. Mungkin dia tidak dipercaya lagi sama atasannya. Mungkin ya dia pernah juga ditipu gitu. Dikiranya tulus tapi ternyata modus. Nah, sama seperti apa yang kamu rasakan di masa lalu. Terus di antara dia ini juga orang yang menurut aku tuh saat ini karena dia dulunya nggak punya pendirian gitu. Makanya saat ini kenapa gitu. Dia tuh kayak sifatnya tuh angin-anginan gitu ya. Terus saya juga merasa bahwa dia tuh berharap bahwa saat ini apa ya yang dia harapkan
Ya, kamu sama dia bisa bersatu lagi karena jujur aja dia ingin memohon ampun ke kamu dan menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Seperti itu. Kita cek dulu ya di sini. Siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini ada kartu Temperance ya. Wow. Oke. Saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang awalnya tuh kamu kenal baik. Makanya kenapa kamu percaya dan yakin bahwa orang inilah yang pada akhirnya akan menjadi jodoh kamu. Tapi semuanya berubah setelah orang ini mengenal pihak baru ya, dan berkhianat di belakang kamu, seolah-olah membuat ya kepercayaan kamu tuh yang semula yakin jadi merasa runtuh. Kenapa? Ya karena kamu nggak mengira gitu, ternyata yang kelihatannya polos gitu ya, yang kelihatannya baik gitu, yang mungkin kelihatannya meyakinkan, tapi ternyata dia berani mengkhianati kamu. Jadi selama ini diri kamu tuh dibohong-bohongi sama dia gitu. Bilangnya setia, tetapi setiap tikungan ada gitu ya. Bilangnya bucin ke kamu ya, tapi pada kenyataannya dia mempunyai simpenan. Karena yang saya rasakan di masa lalu yang membuat kamu tuh masih nggak terima terhadap kelakuannya ya. Karena dia telah mengkhianati kamu ya, dan menutupi kesalahannya dengan segala drama yang dia buat. Tapi ingat ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya dia menyimpan kebelangsakan ya, atau menyimpan perselingkuhannya, ya suatu saat pasti akan terbongkar seperti apa yang kamu ketahui pada saat dulu gitu ya. Dan di sini memang yang saya lihat tuh ini orang ya dari segi face-nya ya, atau mungkin dari segi fisiknya kayak nggak kelihatan, nggak neko-neko gitu ya, kayak ngelihatan orang yang benar-benar aja ya, orang yang lurus-lurus, jauh dari kata yang rusak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu orang ini tuh pindah haluan. Dulu yang kamu kenal dia baik ya, tapi lama-lama dia berubah gitu, seolah-olah ngeliat kamu tuh kayak ngeliat musuh. Dan yang membuat kamu merasa curiga ya, karena dramanya dia. Terus ditambah juga orang ini tuh banyak alasan yang dia buat ya demi menutupi hubungan dia dengan seseorang yang baru di saat dia terikat sama kamu gitu. Dan saat ini tuh saya merasa bahwa hidup dia benar-benar hancur ya. Hancur berkeping-keping gitu. Karena mungkin ya selama dia berdealing dengan kamu, dia tuh berharap mencari seseorang yang jauh lebih baik daripada kamu. Tapi pada kenyataannya dunia kejam, ternyata tidak seindah sesuai dengan ekspektasinya. Justru marah yang dia rasakan tuh saat ini benar-benar apa ya, benar-benar nggak ada gitu ya seseorang yang sebaik kamu ya. Dan saat ini dia sebenarnya ingin memohon maaf ke kamu, tapi dia insecure ya. Insecure karena apa? Ya karena dia sendiri pelakunya. Dia dulu yang mengkhianati kamu ya. Masa iya gitu ya tiba-tiba ujuk-ujuk dia langsung pengen meminta maaf ke kamu. Makanya saat ini meskipun dia pengen gitu yang ngemis-ngemis kembali ke kamu, tapi dia masih merasa insecure ya. Takut kalau mungkin kamu nggak terima, takut kalau mungkin kamu masih menyimpan rasa sakit hati. Ya iyalah, gila aja loh gitu ya. Gue selama ini udah berkorban demi kamu ya. Tapi ternyata apa gitu yang gue dapatkan, justru kamu berselingkuh dengan orang yang baru gitu ya. Terus saya juga melihat bahwa beberapa dari kamu tuh saat ini jadi kayak sensitifan ya. Karena ulah dia di masa lalu. Ya, jadi kayak saat ini meskipun kayak kamu tuh ada kenalan gitu ya sama orang baru, tapi kayak kamu tuh jadi kayak kena trust issue gitu, kayak takut aja gitu ya kalau ternyata orang baru yang kamu kenal tuh sama belangsaknya kayak dia gitu, sedangkan kamu tuh masih dihantui rasa trauma. Dan saya juga melihat gitu ya bahwa emang ya fisik itu tidak bisa menjamin kebaikan seseorang. Yang terlihat baik belum tentu baik, dan yang terlihat buruk pun juga belum tentu buruknya. Nah, maka dari itu namanya sebuah hubungan tuh harus didasari dengan adanya sebuah proses. Jadi kita itu nggak bisa menentukan kebaikan seseorang hanya dengan mengenal mungkin kayak beberapa hari, beberapa minggu atau bulan ya.
untuk bisa menentukan apakah dia pilihan yang tepat buat kamu atau tidak. Karena kalau menyesal, kamu sendiri yang nantinya akan merasa sakit hati gitu. Dan disclaimer bagi kamu, menurut aku tuh ya memang dia saat ini sedang menunjukkan penyesalannya, cuman hati-hati ya, jangan sampai rasa nggak tega kamu tuh dimanfaatkan lagi sama dia. Karena aku tahu banget ya bagaimana karakter kamu tuh orang yang gampang luluh sebenarnya. Nanti yang aku takutkan ya, kamu dibujuk-bujuk lagi sama dia, dirayu-rayu lagi sama dia, kecantol lagi. Bukan move on, justru malah come back to my home gitu ya. Aduh, jangan sampai deh. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Oke. Kalau dilihat, kamu tuh sebenarnya capek ya menghadapi seseorang yang sepertinya tidak ada keinginan mau belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Justru malah yang membuat kamu putus sama dia, karena orang ini tuh selalu mengulangi kesalahan yang sama, tidak ingin belajar dari kesalahan. Sedangkan ya diri kamu tuh pengen gitu ya bahwa dia ini bisa menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Karena jujur aja ya, kamu tuh bukan orang yang matre. Kamu tuh gak menuntut apapun dari dia. Cukup sayangi aku dengan tulus ya, cukup setia denganku, dan yang pasti sama-sama saling pengertian dan bertanggung jawab, itu sudah lebih dari cukup. Karena yang saya rasakan ya, awalnya tuh kamu tidak pernah ya sedikit pun merubah dia menjadikan seperti apa yang kamu inginkan, tetapi karena tindakan dia yang keterlaluan, sehingga kayak ya udah gitu, aku tuh nggak pernah minta apapun dari kamu, tapi please jangan sakiti aku. Coba gitu ya, sadari kesalahan kamu, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di sini terlihat iya berubah ya, cuma beberapa hari aja atau beberapa minggu. Terus ujung-ujungnya apa? Ya udah, dia kembali lagi ke settingan awal. Sampai pada akhirnya ya kamu tuh berpikir ini tuh udah nggak bisa dibiarkan gitu. Kalau aku terus-terusan mempertahankan hubungan ini tuh akan membawa dampak negatif ya, membawa dampak psikologi negatif dalam diriku sendiri. Sampai pada akhirnya ya sudah, ketika dia dipertahankan nggak bisa, mungkin gitu ya, berpisah adalah jalan yang terbaik demi kedamaian hidup kamu sendiri gitu. Dan aku tuh ngerasa ya, awalnya tuh perkenalan kamu tuh kayaknya nggak cukup lama. Kamu kenal dia pun juga sepertinya singkat gitu. Awalnya pun kamu udah nggak yakin bahwa dia ini layak untuk kamu perjuangkan. Tapi berhubung dia begitu obsesi pengen ngedapetin kamu, sehingga kayak kamu tuh melupakan resiko dalam hubungan yang kamu ambil gitu. Kayak apa ya? Dalam artian tuh kayak kamu tuh kayak tidak mempertimbangkan resiko apa yang akan terjadi di dalam hubungan ini gitu. Ya akhirnya tuh kamu nyesel juga gitu. Kenapa dulu gue tuh nggak lihat dulu ya bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya dia, apa tujuan dia, kenapa ya gitu. Kok gue digombal-gombalin mau aja gitu ya. Karena di sini ketika semua sudah terjadi ya, baru kamu merasa menyesal seperti yang sekarang. Dan di sini memang dari energinya memang belum terlihat ya bahwa orang ini tuh pengen kembali ke pelukan kamu dalam waktu dekat. Tetapi di pertengahan tahun ini ya, saya merasa akan ada mulai tanda-tanda kemunculannya. Jadi awalnya tuh nanti dia bakal kayak mungkin memberanikan diri komen-komen status kamu ya, ataupun mungkin dia menghubungi kamu pakai fake account ya, dan lain sebagainya lah ya. Gimana tipu daya si ini ya, si kadal kucrut ini gitu. Terus ini orang tuh membahayakan ya, yang saya rasakan. Orang ini tuh kayak kelihatannya positif vibes, tapi membawa dampak negatif dalam pikiran kamu sendiri. Kenapa? Ya karena selama kamu jalin hubungan sama dia, kamu nggak bahagia. Karena banyak tekanan yang kamu tahan, tapi nggak bisa kamu sampaikan. Kenapa? Ya karena kamu nggak punya kuasa gitu. Karena ketika kamu menyampaikan isi hati kamu ya, dia tuh selalu ngeyel, dia selalu kayak denial gitu ya, dia kayak selalu nggak pengen disalah-salahin gitu. Padahal ya kamu tuh pengen gitu ya bahwa kamu tuh berubah, bisa berbenah diri gitu. Karena gue nggak minta Ferrari, gue nggak minta Lambo gitu ya. Yang gue inginkan tuh cuman kamu tuh bisa lebih ngertiin aku aja. Karena itu udah lebih dari cukup bagi kamu gitu ya. Dan wow, beberapa dari dia ini player ya, yang saya rasakan. Karena kayak
dia masih sering kayak apa ya, hinggap ke sana, hinggap ke sini. Ya, kayak masih suka kayak kenalan sana, kenalan sini gitu. Nggak sadar apa gitu, kamu tuh udah tuir gitu ya. Tapi tetap lagak kamu tuh kayak anak ABG gitu ya, bukan waktunya lagi. Karena yang saya rasakan tuh, itu yang bikin kamu tuh bener-bener ngerasa greget gitu. Kenapa sih lo tuh tingkahnya ya nggak berhenti-henti. Sampai-sampai bikin tensi gue naik, dasar gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Kita cek terlebih dahulu. Tuh, the moon ya. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa kamu dan dia dulu tuh LDR-an, ya, menjalin hubungan cinta berjarak, ya, karena ada perbedaan ruang jarak dan waktu, gitu. Dan saya merasa bahwa sampai detik ini perasaan dia ke kamu tuh masih sayang. Hanya saja masih ada konflik batin yang belum terselesaikan dikarenakan kesalahpahaman yang terus berulang, gitu. Dan di sini yang saya lihat ya, dulunya tuh dia kurang komunikasi dengan kamu. Sudah sadar gitu ya bahwa hubungan itu perlu adanya komunikasi, tapi ternyata dia hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Sehingga gitu ya, udah hubungan ini LDR ya, ditambah rasa overthinking karena dia jarang mengabari kamu. Ya sudah, akhirnya tuh kayak hubungan ini tuh nggak bisa dilanjut. Akhirnya kamu dan dia menjalani kehidupan masing-masing. Mungkin kamu mengira bahwa saat ini dia telah bahagia bersama orang yang baru, tapi pada kenyataannya tidak. Justru malah orang ini tuh tenggelam ke dalam lautan cinta yang telah kamu buat. Artinya apa? Dia gagal move on gitu. Mungkin saat ini ya, diri kamu tuh udah mencoba gitu ya, kenalan ya sama sana sini gitu. Tapi dia masih keep on stay. Dia malah fokus sama kerjaannya karena jujur aja dia masih nggak bisa move on dari kamu. Dan saya melihat kisah hubungan kalian ini sangat rumit banget ya. Udah kalian ini beda sifat, beda karakter, ditambah LDR lagi. Waduh ya, tambah complicated. Ibarat obat tuh udah campur-campur dosisnya ya. Udah campur vitamin A, vitamin D, vitamin C, paracetamol, udah campur-campur tuh ya. Tapi sebenarnya tuh apapun perbedaannya nggak masalah. Selagi kalian berdua itu bisa ngimbangin satu sama lain. Tetapi kelemahannya, orang ini tuh terlalu membanding-bandingkan antara kamu dengan yang lain. Sedangkan kamu tuh nggak suka dibanding-bandingkan dengan siapapun. Aku ya aku, dia ya dia gitu ya. Nggak bisa kamu samakan aku dengan dirimu gitu. Karena orang ini tuh kayak mungkin sedikit NPD ya. Kayak seolah itu membandingkan gini. Kamu tuh gimana sih gitu. Kamu tuh nggak bisa ngertiin aku ya. Aku aja bisa ngertiin kamu loh. Masa kamu nggak bisa ngertiin aku? Nah, contohnya seperti itu. Kayak misalkan lagi. Kamu tuh kok gini ya. Kayaknya terlalu ego gitu ya. Padahal gue ini sudah gitu ya berusaha menekan ego aku ke kamu. Nah, nggak berkaca apa hello ya? Apakah selama ini ya hello kamu tuh benar-benar sudah tanpa ego atau gimana? Justru malah di sini yang bikin kamu gedek gitu ya. Karena orang ini nggak sadar-sadar gitu. Diri kamu tuh terlalu egois, tapi kamu merasa bahwa diri kamu tuh yang paling benar. Dan kamu membandingkan diriku dengan kamu. Hello, beda orang beda versi gitu ya. Justru malah cintailah seseorang dengan versi dia sebenarnya, maka suatu saat kamu tuh akan mendapatkan kelebihannya. Nah ya. Terus dan saat ini tuh dia mencemaskan kamu ya. Dia kepikiran kamu. Gitu. Jadi kayak sampai detik ini dia tuh kayak masih jadi secret admirer gitu ya, kayak masih jadi pengagum rahasia kamu, kayak masih jadi secret admirer gitu ya. Terus dan saat ini tuh perasaan kamu ke dia tuh kayaknya udah mulai gelap ya. Ya mungkin masih ada lah sisa-sisa perasaan cinta gitu, tapi fokusnya kamu saat ini kayak udah ya, setelah semua ini berlalu kayak kamu tuh nggak terlalu mengharapkan kehidupan cinta yang begini-begini aja gitu. Kayak kamu tuh pengen ya bisa berbahagia gitu ya, bisa menikmati hari-hari kamu sendiri tanpa adanya tekanan. Karena jujur aja gitu, pas sama Denny nggak tahu kenapa gitu ya, beban kamu tuh kayak makin berat. Ya, udah beban yang lain tuh ada gitu, ditambah lagi beban sama si Dajjal ini. Aduh, kurang ajar tuh ya.
Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Tuh, dia masih memikirkan kamu ya. Nggak tahu kenapa. Ya karena terlalu banyak kenangan yang tidak bisa dia lupakan di saat dia berdealing sama kamu. Gitu ya. Karena di sini saya melihat bahwa mungkin kamu merasa ya bahwa mendekati dia adalah awal bencana bagi dirimu. Tapi bagi dia tidak gitu ya. Masuknya kamu di dalam hidupnya dia itu merupakan anugerah gitu ya. Makanya kenapa gitu ya, meskipun kalian saat ini tidak saling sapa, tidak saling komunikasi, tapi jujur orang ini tuh nggak bisa melupakan segala kenangan indah yang pernah kalian jalani gitu ya. Terus dan wow, menarik ya. Ini ada Ace of Swords ya. Artinya tuh beberapa di antara dia sampai mungkin bawa foto kamu ya ke dukun atau mungkin ya biar energi kamu ditarik ya, dibacakan juga ke tarot reader gitu. Gimana sih perasaan dia saat ini gitu. Makanya kenapa gitu? Kamu tuh kayak merasakan afirmasi, mungkin kayak dada yang berdebar-debar gitu, kayak tidur nggak bisa nyenyak gitu ya. Sekilas muncul ingatan tentang dia gitu. Ya karena energi kamu ditarik sama dia, nggak sadarkah kamu? Ya, makanya kenapa mungkin ada juga di antara kamu tuh yang akhir-akhir ini kok kayaknya hidup gue berat ya memikirkan dia gitu. Padahal kisah kita ini udah berakhir gitu. Tapi kenapa kamu muncul lagi dalam pikiranku, kucurut? Seperti itu ya. Dan di sini ada sesuatu hal yang dia tahan. Dan yang dia tahan adalah kerinduan. Karena ya sebenarnya kalian dulu tuh sedekat itu loh ya. Tapi karena mungkin kesalahpahaman, kalian jadi berjarak seperti sekarang. Dan jujur ya, dia masih belum ikhlas melepaskan kamu. Makanya kenapa? Mungkin ada ya di antara kamu tuh yang ngerasa sulit cari jodoh sekarang ya. Susah banget gitu. Udah kenalan sini tapi gagal lagi. Karena dia belum ikhlas melepaskan kamu. Karena masih ada energi kemelekatan antara kamu dan dia. Makanya kan kayak kamu tuh ngerasa jodoh kamu seret. Karena ada orang yang gak ikhlas sama kamu, melepaskan kamu di sini. Nah, terus ini nih ya, dalam waktu dekat ini orang ini akan muncul lagi dalam hidupmu ya, tapi kamu siap nggak? Ya, karena kemunculan dia ini bagaikan teka-teki kehidupan gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, sudah ingin ya hati kita mengikhlaskan dia, tapi muncul lagi di hadapan kamu. Karena itu tadi masih ada energi kemelekatan antara diri kamu dengan dirinya dia. Oke. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Siapakah dia seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu? Oke. Kalau dilihat, dia adalah orang yang sepertinya telah kamu tinggalkan saat ini. Karena kamu lebih memikirkan kesehatan mental kamu. Ya, lebih memikirkan kesehatan dan kebahagiaan diri kamu sendiri daripada mempertahankan sesuatu hal yang toksik gitu. Karena jika dilihat dari energinya ya, kamu tuh sebenarnya sudah ada keinginan cukup lama ya pengen melepaskan dia gitu ya. Tapi kamu takut gitu kalau langkah kamu tuh salah gitu ya. Takut kalau mungkin salah arah, takut kalau keputusan yang kamu ambil ini keputusan yang akan menyesali kamu ke depannya. Nah, makanya kenapa gitu ya. Beberapa di antara kamu tuh lebih memilih meninggalkan dia karena kamu memikirkan kesehatan mental kamu sendiri gitu ya. Mungkin fisik bisa diobati, tapi kesehatan mental itu kan perlu dicari karena masih lama gitu ya. Karena kan kayak butuh ikhlas, butuh sabar, butuh legowo ya. Seperti itu. Terus saya juga melihat ya bahwa saat ini hidup kamu jauh lebih bahagia ya. Meskipun tanpa ada bayang-bayangnya. Kenapa? Ya iyalah. Ya, dulu kesabaran kamu tuh diuji habis-habisan. Ya, dulu kamu tuh sampai tidak memikirkan bagaimana kondisi kamu sendiri.
ya. Benar-benar kayak ya udah, gue nggak mikir tuh ya, entah gue luka, entah gue bagian, entah gue gimana, gue nggak mikir akan hal itu ya. Terus wow, menarik ya. Dan ada juga ya di antara kamu tuh yang saat ini sudah berbahagia dengan pasangan barumu, gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya orang ini masih terbayang-bayang terus tuh sama kamu. Aduh, ngeri ya. Terbayang-bayang terus. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Kita cek terlebih dahulu. Seven of Wands. Oke, Seven of Wands ya. Oke. Jadi seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu, dia adalah orang terdekat kamu ya. Saya merasa orang terdekat kamu. Entah itu masa lalu kamu ya. Entah itu orang yang kamu percaya, entah itu keluarga kamu sendiri ya. Yang jelas tuh seseorang yang pernah menyakiti kamu, dia adalah orang terdekat kamu. Yang sudah kamu anggap teman, udah kamu anggap sahabat, udah kamu anggap pasangan, pacar, ataupun mungkin belahan jiwa kamu. Tapi kamu dihianati oleh orang terdekat kamu sendiri gitu. Dan ini nyesek banget ya, karena kenapa harus aku korbannya gitu. Aku tuh gak pernah berbuat buruk sama siapapun, gak punya niatan jahat gitu ya. Aku tuh selalu kayak ya berpikir positive thinking, tidak ingin melukai siapapun. Tapi kenapa gitu, justru malah kayak orang yang selama ini mungkin udah kamu anggap belahan jiwa kamu, orang yang selama ini sudah kamu anggap sahabat kamu, saudara kamu sendiri, ternyata dia nusuk kamu dari belakang. Dan itu tuh sakitnya bener-bener bukan main ya. Dan gara-gara hal itu kamu alami, saat ini tuh kayak hidup kamu tuh jadi hancur. Ini malah kebaca energi kamu ya, hidup kamu jadi kayak merasa hancur. Kenapa? Karena ada juga di antara kamu tuh yang sampai kehilangan pekerjaan kamu gara-gara dihianati mungkin sahabat kerjaan kamu sendiri atau teman terdekat kamu sendiri. Ada juga gitu ya di antara kamu tuh yang kehilangan orang yang kamu cintai ya, mungkin pacar kamu, mantan kamu gitu, karena ya ditikung sama teman sendiri. Dan ini tuh kayak masih membekas ya traumanya. Dan saat ini jujur gitu ya, kamu sudah nyaman ya, sudah merasa nyaman, mental kamu jauh sudah lebih membaik gitu ya. Dan dari hal itu tuh akhirnya kamu bener-bener kayak bisa membuat diri kamu tuh jadi berubah malah ya, jadi berubah lebih positif vibes gitu. Karena kayak ya udah, gue itu udah tahu gimana rasanya disakiti, bagaimana rasanya dihianati. Gue tidak ingin ya hal itu terjadi sama orang lain. Makanya kayak kenapa pedoman kamu sekarang tuh kamu tidak ingin membuat masalah dengan orang lain, tidak ingin menyakiti orang lain, menyakiti siapapun lah itu gitu ya. Karena kamu tahu rasanya. Karena kamu di sini adalah korban ya. Kayak kamu tuh pernah menjadi korban ya, disakiti, dihianati oleh ya itulah orang yang selama ini sudah deket sama kamu gitu. Kalau dilihat bottom decknya ya, ini lebih spesifik. Seseorang yang menyakiti kamu, yang lebih ngena di kamu ya, dia adalah seseorang pasangan kamu sendiri. Karena dia berkhianat dengan orang yang kamu kenal. Entah itu teman kamu, saudara kamu, sahabat kamu sendiri ya. Dan dia menyakiti kamu tuh kayak tanpa perasaan bersalah, tanpa perasaan berdosa. Yang penting keinginannya, hasratnya terpenuhi, udah dia tidak memikirkan kondisi kamu, gitu ya. Terus saya juga melihat ya bahwa di sini King of Cup ini menggambarkan tentang saat ini tuh orang yang menyakiti kamu, orang-orang yang pernah menyakiti kamu, ya. Dia melihat kamu dari kejauhan, memantau kamu dari kejauhan. Karena bisa dibilang tuh dia insecure juga gitu. Dia sebenarnya pengen meminta maaf ke kamu, tapi nggak nyampe. Kenapa? Karena dia sadar bahwa saat ini tuh kamu masih menahan rasa kekecewaan yang teramat dalam ya di dalam batin kamu, sehingga kayak membuat dia ini merasa tidak
percaya diri atau mungkin tidak layak ya untuk kamu cintai, seperti itu. Oke, kita shuffle lagi di sini. Kita cek dulu. Siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Kita cek lagi ya. Ini nggak kuat kartunya. Kita cek lagi. Siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Four of Swords. Wow, menarik ya. Dia adalah seseorang yang berhasil membuat kamu merasa nyaman, ya. Dan setelah kamu merasa nyaman, ternyata hidup kamu dimanfaatkan hanya kepentingan pribadi dia, gitu ya. Dan di sini tuh sebenarnya kamu tuh masih sayang sama dia pun juga masih sayang sama kamu. Tapi berhubung dia telah mengecewakan kamu, sehingga membuat diri kamu tuh jadi merasa apa ya, dalam artian tuh mengikhlaskan dia mungkin adalah cara yang terbaik, gitu ya. Terus dan di sini ya, kamu mengira bahwa dia adalah orang yang baik ya. Pada awalnya tuh kamu mengira bahwa dia adalah orang yang baik, tapi pada kenyataannya justru malah orang ini tuh yang apa ya, telah mengkhianati rasa kepercayaan kamu. Oke. Kalau dilihat dari bottom of the deck-nya, di sini ada kartu Two of Swords ya. Jadi orang ini menyakiti kamu tuh secara perlahan ya. Jadi kayak mungkin cara dia memanfaatkan kamu tuh membuat diri kamu tuh nggak sadar gitu. Karena awalnya cara dia memanfaatkan kamu tuh dibalut dengan ketulusan ya. Dibalut dengan kayak mungkin kata-kata yang indah, dibalut dengan kata-kata yang meyakinkan ya. Seolah-olah kamu adalah seseorang yang mungkin dia damba-dambakan selama ini, tapi ternyata kan tidak. Dia hanya memanfaatkan kelebihan kamu untuk kepentingan dia. Dan dia tuh kayak memanfaatkan kamu tuh secara pelan. Makanya kan kayak kamu tuh nggak sadar di awal gitu, bahwa ternyata nih orang tuh belangsak juga. Ya, bahwa nih orang tuh ternyata benar-benar kayak mungkin nggak setia gitu ya. Ini orang tuh benar-benar kayak nggak bisa diharapkan gitu. Ya awalnya tuh kamu percaya-percaya aja, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya ya kebusukan dia ini terbongkar setelah kamu tuh bener-bener kayak mungkin nggak ngebantu dia gitu ya. Kayak misalkan, maaf aku tuh nggak bisa lagi bantu kamu. Akhirnya tuh dia bener-bener berubah gitu, bener-bener kayak membenci kamu ya, cuek ke kamu, kayak anggap lihat kamu tuh kayak lihat musuh gitu. Padahal ya selama ini tuh kamu nggak kurang-kurang berbuat baik sama dia, tapi dasarnya dia aja yang kurang anjir gitu ya. Oke, kita shuffle lagi ya. Kita cek dulu, gimanakah, siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu. Orang yang pernah menyia-nyiakan kamu, tuh ya, dia adalah seseorang yang saat ini sejatinya sedang menanti kabar keputusan kamu. Karena orang ini tuh dia sudah meminta maaf sebenarnya ke kamu, tapi kamu masih butuh validasi, butuh pertimbangkan apakah orang ini tuh bersungguh-sungguh ingin berubah ke kamu, atau jangan-jangan orang ini tuh hanya modusin kamu. Gitu ya. Awalnya kamu anggap gitu ya bahwa orang ini tuh orang yang kayaknya green flag ya, orang yang green flag. Tapi nggak taunya gitu, secara perlahan tuh kebusukan dia terbongkar gitu. Ternyata selama ini mungkin dia nggak tulus, mungkin dia nggak setia. Ditambah ya ini bottom of the deck-nya ada kartu Two of Pentacle. Dia emosinya tuh nggak stabil. Makanya kenapa kamu tuh sakit hati terus. Awalnya kamu kira dia adalah orang yang sabar ya, tapi pada kenyataannya tidak. Justru malah orang ini tuh emosionalnya nggak stabil gitu. Dia selalu ya membawa masalah ke dalam hubungan ini. Dan dia juga selalu gitu ya, dalam artian tuh kayak ketika dia sedang banyak masalah, kamu tuh jadi korban emosional dia. Gitu ya. Dan dia ini juga orang yang menurut aku yang membuat kamu tuh ngerasa kesel sama dia, karena dia suka memutarbalikkan fakta. Ya, memutarbalikkan fakta, siapa yang salah tapi siapa yang disalahkan gitu. Kalau bener diem-diem baik gitu. Kalau bener tuh dia pengen selalu dihargai gitu. Kayak gue ini udah gini loh ya. Masa kamu nyepelekan aku gitu. Padahal siapa ya yang niat nyepelekan kamu tuh siapa gitu ya. Tapi dia orangnya selalu seperti itu. Terus kita cek lagi di sini ya. Saya akan coba lihat gimana energinya.
Bagaimana energi dia seseorang yang pernah menyakiti kamu saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang pernah menyakiti kamu saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang pernah menyakiti kamu saat ini? Queen of Swords. Oke. Dan di sini tuh dia berharap ya bahwa dia ini bisa menyampaikan permintaan maafnya kepada kamu setelah dia menyia-nyiakan kamu. Tapi ada penghalangnya ya. Tapi dia nggak nyampe gitu. Ada penghalangnya. Kenapa? Karena di satu sisi jujur ya bahwa rasa sakit yang telah dia tinggalkan ini sangat luar biasa. Dan ini membawa dampak negatif banget ya ke dalam psikologi kamu. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa memaafkan dia gitu. Mungkin memaafkan iya, tapi melupakan kelakuan kamu tuh nggak bisa gitu ya. Kenapa ya? Karena terlalu sakit gitu loh ya. Karena memaafkan tuh bukan hanya sekedar oke, aku maafkan. Tapi yang kamu inginkan kan benar-benar maaf yang dari hati. Dan itu tuh masih belum bisa kamu lakukan. Karena jujur aja kamu tuh juga manusia biasa. Kamu bukan dewa gitu ya. Jadi terkadang tuh rasa keinginan kamu untuk meminta maaf tuh terhalang gitu ya. Oleh rasa sakit hati yang pernah dia buat. Dan di sini bottom deck-nya ya. Apa yang membuat kamu merasa sakit hati sama dia dulu? Ya karena dia cenderung egois gitu. Seharusnya dalam sebuah hubungan ya rasa ego itu harus dikesampingkan. Agar apa ya? Agar kita berdua ini benar-benar bisa ya menghilangkan apa ya? Bisa dibilang tuh kayak menghilangkan kebencian agar menjadi sebuah hubungan yang layak gitu ya. Yang layak untuk diperjuangkan. Kita cek dulu ya, gimana energi dia sekarang seseorang yang pernah menyakiti kamu. Gimanakah energi dia sekarang seseorang yang pernah menyakiti kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang pernah menyakiti kamu? Dia nggak merasa bersalah ya, gitu ya. Mungkin saat ini, gini ya energinya, saya melihat. Mungkin saat ini dia belum mendapatkan karmanya, makanya dia belum merasa bersalah sama kamu. Tetapi jika ya karma sudah dimulai ya, orang ini akan ngemis-ngemis ke kamu. Dia akan meminta maaf kepada kamu seolah-olah dia menyesali segala kesalahannya gitu ya. Karena yang saya lihat tuh memang dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh apa ya? Dia ini kayak nggak punya hati, sering banget bertindak tanpa memikirkan perasaan orang lain gitu. Dan dia ini juga dari bottom deck-nya kelihatan gitu. Dia dulu tuh sering ya nuduh-nuduh kamu yang tidak-tidak, padahal dia sendiri pelakunya gitu. Nggak tahu ya, katanya kamu dituduh selingkuh, nggak taunya lo sendiri yang berselingkuh ya. Dulu kamu pernah tuh dituduh dia katanya mungkin main belakang, nggak taunya ternyata gitu ya, selingkuhan dia ini sedubrek gitu ya, selingkuhan dia ini sedubrek banget gitu ya, padahal nggak berkaca apa gitu. Orang ini tuh selama ini tuh kayak dia selalu nuduh kamu yang tidak-tidak gitu ya, katanya kamu kurang ginilah, katanya kamu kurang pengertian apa coba gitu. Lo aja selingkuh, gue masih bisa memaafkan kamu, dan kamu mengulangi selingkuh lagi yang kesekian kalinya, udah nggak ada obat, nggak ada maaf bagi kamu ya. Karena saat ini dia baru sadar gitu ya, bahwa saat ini tuh ternyata dia masih membutuhkan kamu, tapi kamu merasa bahwa orang ini tuh sudah tidak layak untuk bersanding dengan kamu. Karena jujur ya, kamu tuh tipikal orang yang menoleransi segala kesalahan tapi tidak dengan pengkhianatan atau perselingkuhan. Dan ketika hal itu terjadi, ya udah, maka jangan salahkan aku apabila aku tuh nggak bisa menerima kamu untuk hadir lagi ke dalam hidupku. Di awal tuh juga kayaknya kelihatan ya, yang membuat kamu merasa tertarik sama dia tuh karena ambisinya. Dulu ini orang tuh ngejar-ngejar kamu banget. Udah tuh kayak nunjukkan kebucinannya. Nah akhirnya tuh kayak kamu tuh menilai gitu, wah ini orang tuh perjuangannya, pengorbanannya nggak kaleng-kaleng. Tapi ternyata pas setelah kamu merasa nyaman, udah tuh ya sifat dia muncul gitu ya. Kamu dituduh-tuduh ya, katanya berselingkuh dengan ini, berselingkuh dengan itu.
Tapi dia sendiri punya simpanan, karena biasanya seseorang yang suka menuduh dialah pelakunya. Nah, itu tadi ya. Makanya di sini kenapa tuh kayak kamu tuh gedek marah sama dia, ya. Kita cek lagi gimana energi dia sekarang. Kita cek lagi bagaimanakah energi dia sekarang, seseorang yang pernah menyakiti kamu. Ada kartu The Emperor. Oke. Energi dia. Oke. Kalau dilihat ya, saya ngerasa bahwa orang ini tuh makin kesini, makin dia makin dewasa, makin dia tuh banyak drama. Makin dia nggak transparan sama kamu. Seharusnya ya, usia tuh bertambah, ya bikin kamu tambah insaf, bikin kamu tambah tobat. Tapi ini tidak gitu. Nih orang tuh makin kesini makin berulah. Nah, makanya kenapa ya, beberapa di antara kamu tuh stres, kesabaran kamu tuh kayak merasa diuji gitu ya. Karena ya bisa dibilang tuh kamu berdealing dengan orang yang apa ya, dalam artian tuh mungkin tidak tepat gitu. Dan dia ini juga orangnya keras kepala ya. Dia orangnya nggak suka mengintrospeksi diri, tapi dia suka mengkoreksi orang lain. Nah ya, suka mengkoreksi orang lain. Dan saat ini kelihatan bottom decknya ya, bahwa dia tuh sedih sebenarnya gitu. Karena kelakuannya membuat dia tuh saat ini sedih. Kenapa ya? Karena dia tidak dipercaya lagi sama kamu gitu ya. Karena apa ya, bisa dibilang tuh yang membuat dia sedih karena kamu juga nggak bisa memaafkannya. Hidup dia saat ini hancur. Dia nggak tahu ya harus mengadu ke siapa selain kepada Tuhan gitu. Karena ya mungkin selama ini kamu orang yang dia percayai, tapi sekarang kamu udah nggak percaya lagi sama dia. Makanya di sini dia benar-benar merasa sedih, merasa pedih gitu ya. Kenapa kamu tuh nggak bisa memaafkan aku gitu. Padahal aku tuh sudah berubah, aku sudah menunjukkan tekad niat baikku ya ke kamu gitu. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia sekarang? Bagaimana energi dia sekarang, seseorang yang pernah menyakiti kamu? Bagaimana energi dia sekarang? The Hierophant ya. Oke. Jadi wow, saya melihat beberapa dari dia tuh saat ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa setelah dia menyakiti kamu. Gitu ya. Karena ya mungkin pada saat dulu dia ini sering banget ya bertindak kelewat batas yang membuat diri kamu tuh benar-benar merasa sakit hati gitu ya. Merasa sedih, merasa menyesal, bahkan tidak sedikit pula di antara kamu tuh yang sampai mendapatkan trauma. Gitu ya. Dan saat ini tuh dia kayak sudah perbaiki iman dia, perbaiki sifat buruk dia gitu ya. Sehingga membuat diri kamu tuh kayak jadi apa ya, sebenarnya kamu tuh masih cinta sama dia gitu, tapi tidak dengan sikapnya atau sifatnya. Nah makanya dia saat ini berbenah diri gitu ya. Berbenah diri, dia pengen nunjukkan ke kamu, is okay lah gitu. Memang memaafkan butuh waktu, tapi setidaknya izinkan aku untuk membuktikan kepada kamu bahwa aku tuh berubah secara bersungguh-sungguh gitu. Dan aku nggak tahu ya apakah dia ini udah terkoneksi sama kamu atau tidak ya. Bagi kamu yang belum, dia sedang cari-cari kamu, cari-cari info-info kamu lah ya. Mungkin dia juga tanya-tanya ke orang-orang pintar gitu. Nih orang tuh gimana sih perasaannya sekarang gitu. Kalau aku saat ini masuk ke hidupnya lagi, apa dampaknya? Ya kayak ditanya-tanya kayak gitu. Karena di sini dia cari-cari kamu ya, mencari kamu ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang pengen dia akui. Ada sesuatu hal tuh yang membuat dia kayak pengen minta maaf gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembaca antara berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, silahkan langsung aja join ya. Klik link WA di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.